video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang apa itu pembelahan meiosis dan bagaimana sih pembelahan meiosis. Sebelum memahami pembelahan meiosis, teman-teman harus memahami juga tentang materi pembelahan mitosis. Karena ada keterkaitan yang hampir sama pada proses tahap-tahap yang ada. Selanjutnya, apa sih itu pembelahan meiosis? Pembelahan meiosis itu adalah proses pembelahan sel yang terjadi pada sel-sel reproduktif untuk membentuk sel-sel anak yang memiliki setengah jumlah kromosom dari sel-sel induknya. Tujuan pertama meiosis adalah untuk menghasilkan sel-sel reproduktif yang genetiknya beragam dan memiliki setengah jumlah kromosom, sehingga saat bersatu dengan sel reproduktif lainnya pada pembuahan akan membentuk zigot dengan jumlah kromosom yang normal. Pada pembelahan meiosis terdapat dua jenis kromosom yang berperan, yaitu kromosom homolog dan kromatid. Kromosom homolog adalah pasangan kromosom yang memiliki gen-gen yang sama. Satu berasal dari induk yang satu lagi berasal dari induk yang lain. Kromosom homolog membawa informasi genetik yang serupa tetapi tidak identik. Sedangkan kromatid itu adalah salinan dari setiap kromosom yang terbentuk selama fase siklus sel sebelum meiosis dimulai. Setiap kromosom terdiri dari dua kromatid yang identik yang disebut kromatid saudara atau kembar tetrat yang terhubung oleh sentromer. Pada pembelahan meiosis, terdapat beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan dan kompleks. Tahapan-tahapan ini terbagi menjadi dua fase utama, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 dimulai dengan interfase 1, profase awal 1, profase akhir 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan sitokinesis. Mengakhiri meiosis 1 dengan pembentukan dua sel anak yang memiliki setengah jumlah kromosom dari sel induknya. Meiosis 2 yang mirip dengan pembelahan mitosis melanjutkan dengan profase akhir 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2 menghasilkan akhirnya 4 sel haploid. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tahap-tahap yang ada pada pembelahan meiosis. Terdapat dua tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Tahap-tahap pembelahan meiosis 1 yaitu interfase. Interfase ditandai dengan sentrosom, nukleus, benang-benang kromatin. Selanjutnya profase awal 1 ditandai dengan membran inti yang mulai menghilang, terbentuk gelondong pembelahan. Selanjutnya profase akhir 1 ditandai dengan gelondong pembelahan menjadi ke kutub yang berlawanan, benang-benang kromatid menebal menjadi kromosom homolog. Kromosom homolog menempel di gelondong pembelahan. Di dalam dua profase ini terdapat tahap-tahapan, yaitu leptonema, zigonema, pokinema, diplonema, diagnesis. Selanjutnya ada metafase 1 ditandai dengan kromosom homolog saling berhadapan pada bagian ekuator sentriol lalu menjulurkan benang spindle yang berikatan dengan setiap kromosom homolog. Selanjutnya ada anafase 1 ditandai dengan terjadinya kromosom membelah menjadi dua kromatid masing-masing tetrat menuju bagian ke kutub yang berlawanan. Setelah tahap anafase 1 dilanjutkan dengan telofase 1, yaitu ditandai dengan inti sel mulai terbentuk dan sentriol mulai menjadi sentromer. Selanjutnya, di dalamnya terjadi proses sitokinesis, yaitu peristiwa pembelahan sel tahap akhir atau peristiwa menuju pemisahan untuk menjadi dua anakan sel. Yang terakhir pada tahap meiosis 1 yaitu hasilnya menghasilkan dua sel anakan dengan kromosom haploid N karena terjadi proses reduksi kromosom. Terjadi interkinesis. Interkinesis itu jeda waktu antara meiosis 1 menuju meiosis kedua. Selanjutnya dilanjutkan dengan tahap meiosis kedua, diawali dengan profase 2, ditandai dengan kromosom memadat lalu membentuk kromatid. Jadi kromosomnya itu memadat dan berubah menjadi kromatid. Selanjutnya sentrosom membelah menjadi dua sentriol, kemudian menuju kutub. Inti selnya ini mulai menghilang. Tahap ketiga metafase 2. Metafase 2 ini ditandai dengan kromatid berjejer di ekuator. Jadi sama di ekuator.
Lalu sentriol menjulurkan benang-benang spindle yang berikatan dengan tiap kromatid. Jadi sentriol ini menjulurkan benang-benang spindle yang berikatan dengan tiap kromatid di sini. Ini. Selanjutnya tahap anafase 2 ditandai dengan karyokinesis atau pembelahan inti. Kromatid dan sentromernya membelah menjadi kromosom. Ini ya tahapnya. Kromosom kemudian ditarik oleh benang spindle. Jadi ditarik ke sini ya masing-masing. Selanjutnya tahap telofase 2. Tahap telofase 2 ini ditandai dengan inti sel mulai terbentuk kembali dan sentriol kembali menjadi sentromer. Dilanjutkan ada juga sitokinesis atau proses pembelahan sel. Tahap terakhir dari meiosis 2 yaitu menghasilkan 4 sel anakan dengan karyosom haploid N. Jadi dari tahap meiosis 2 ini menghasilkan 4 sel anakan. Begitu dari semua proses meiosis 1 sampai meiosis 2. Dalam pembelahan meiosis, terdapat beberapa faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi tahap-tahapnya. Faktor lingkungan dan genetik dapat mempengaruhi proses meiosis dengan berbagai cara. Lingkungan eksternal, seperti radiasi atau zat kimia tertentu, dapat menyebabkan kerusakan pada kromosom yang dapat mengganggu proses meiosis dan menyebabkan kelainan genetik pada gamet. Di sisi lain, faktor genetik internal seperti mutasi pada gen tertentu juga dapat mempengaruhi proses meiosis dengan mempengaruhi regulasi gen atau struktur kromosom. Lalu sebagai contoh, mutasi pada gen yang terlibat dalam pembelahan sel atau perbaikan DNA dapat mengganggu proses meiosis dan menyebabkan kelainan genetik pada keturunan. Dengan demikian, interaksi antara faktor lingkungan dan genetik dapat berdampak pada stabilitas genetik selama proses meiosis. Sekian video dari kami, semoga video ini bermanfaat dan dapat mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.